split gitu, dipotong tuh. Tapi kalau orang merokok, Pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi mengenai Indonesia Darurat Asap, ini akan ada informasi terkait dengan bagaimana keselamatan transportasi terutama udara di Indonesia. Mengenai jatuhnya helikopter di Danau Toba, upaya pencarian dilakukan tetapi terhalang oleh cuaca. Sejumlah personil Basarnas dibantu aparat TNI dan polisi perairan Polda Sumatera Utara melakukan pencarian badan helikopter yang diduga hilang kontak dan jatuh di Danau Toba, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara siang kemarin. Pencarian juga melibatkan warga yang melihat langsung adanya helikopter yang terbang rendah di sekitar Kecamatan Onan Runggu, Samosir. Selain itu, warga juga sempat mendengar suara dentuman keras dari atas permukaan Danau Toba. Namun sayangnya upaya pencarian terkendala tebalnya kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan Sumatera. Selain di kawasan Danau Toba, aparat Koramil 13 Lumban Julu juga menyisir perbukitan Desa Lobu Siregar, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Dharma Setiawan dan Andre Simatupang, MNC Media memberitakan. Pemirsa, saya ajak Anda ke Medan, Sumatera Utara untuk mendapatkan informasi terbaru soal kecelakaan ini dari rekan kami, Leli. Silakan, Leli. Leli. Ya, baik, terima kasih Tina Talisa dan pemirsa. Satu kursi pilot dari helikopter EC-130 sekitar pukul 7 tadi ditemukan oleh nelayan di sekitar pantai Onan Runggu, Kabupaten Toba, Samosir. Sekitar pukul 7 tadi ditemukan oleh nelayan satu kursi di Desa Onan Runggu, Kabupaten Toba, Samosir. Menurut keterangan Ditpol Air Polda Sumatera Utara, Kombes Polisi Dr. Tubuh Musare, saat ini kursi pilot yang ditemukan pada pukul sekitar 7 malam tadi sudah berada di posko tim SAR yang ada di Onan Runggu dan untuk dilakukan proses identifikasi. Dan saat ini menurut Kombes Pol Ditpol Air Polda Sumut, satu tim yang terdiri dari personil TNI, Polri dan juga tim Basarnas sedang melakukan deteksi langsung di lokasi temukannya kursi tersebut. Dan upaya pencarian terhadap heli EC-130 BKA ini terus dilakukan untuk proses identifikasi, terutama difokuskan di tempat ditemukannya satu kursi tersebut. Dan menurut keterangan dari Ditpol Air Polda Sumut yang kami hubungi via telepon tadi, saat ini juga masih berlangsung proses identifikasi terhadap kursi pilot yang merupakan kursi dari heli EC-130 BKA dan akan dilanjutkan pencarian esok hari sekitar pukul 7 dengan titik fokus di sekitar Onan Runggu, Kabupaten Toba, Samosir. Demikian pemirsa laporan kami dari Medan, Sumatera Utara. Kita kembali ke studio Jakarta bersama Tina Talisa. Silakan Tina. Baik, terima kasih Leli dari Medan, Sumatera Utara. Kita lanjutkan lagi diskusi soal asap. Tadi kalau disampaikan bahwa pemerintah jangan sampai setengah bohong, apa sebetulnya kalimat lengkapnya? Jangan sampai nanti dipikirnya, oh ini Bang Daniel ini mengkritik berlebihan pemerintah. Ya intinya kalau misalkan sudah menyatakan korban akan ditanggung dan difasilitasi oleh pemerintah, ya itu lakukan dengan benar. Jangan begitu korban ke rumah sakit juga nggak diterima. Mereka kesulitan. Ada itu laporan itu yang Bang Daniel? Ada, kalau itu ada. Tetapi kan memang itu mungkin kelemahan di lapangan. Tetapi sebagai pemerintah pusat harus memastikan. Karena yang paling harus kita fokuskan selain pemadaman api, yang kedua adalah kita harus fokus terhadap korban. Tapi kan banyak juga komentar bahwa kenapa sih bebannya sama pemerintah pusat, kan harusnya juga pemerintah daerah gitu. Karena ya, kan di daerah masing-masing, ini kan urusan desentralisasi. Yang bisa menjawab pemerintah daerah kan pemerintah pusat. Kita dorong pemerintah pusat untuk menjawab pemerintah daerah.
agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Oke, saya ke Bang Pius lagi. Kalau dari sisi kebijakan ya, yang ada hubungannya sama DPR, teman-teman di DPR, apa yang harusnya diubah? Kalau sekarang kita rame soal revisi Undang-Undang KPK, mari kita lupakan itu, nggak lupakan sih. Kita lihat sisi yang lain, ini kan penting nih, tiap tahun kejadian. Coba kalau kita bayangkan betapa banyak APBN tergelontor untuk urusan asap setiap tahun, maka ngeri sendiri kita kan gitu. Tahun lalu 400 miliar, sekarang udah 500 miliar tambah 700, kalau habis semua 1 triliun kita ngabisin untuk api urusan pembakaran ini. Apa Bang Pius yang perlu dikerjain sama teman-teman DPR? Pertama adalah pengawasannya dalam penerapan Undang-Undang Tata Ruang. Jadi nggak ada yang salah sama isi undang-undangnya menurut Bang Pius, Di sudah sempurna? Undang-Undang Tata Ruang sudah sangat baik bahwa lahan gambut itu dibatasi penggunaannya. Jadi harusnya kembali semua perizinan sekarang ini harus dibuat semacam mekanisme clean and clear. Kalau dia berada di kawasan lahan gambut, berarti dia tidak clear and clean, ada persoalan begitu. Dan di samping itu juga pemerintah, maaf ini DPR, perlu mengawasi pemerintah dalam hal penegakan hukum ini. Karena dari pengamatan kami organisasi lingkungan hidup, pemerintah kurang berhasil melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan besar. Boleh dipetakan nggak penegakan hukum itu siapa? Tatarannya Pak Arsono dengan kawan, kepolisiannya, entah di jaksanya atau hakimnya yang misalnya vonisnya kurang kurang memberikan efek jerak. Ini Abdi semua lini menurut Bang Pius? Semua lini tampaknya. Baik, silakan jawab Pak Arsono. Penegakan hukumnya masih kurang. Terima kasih Mas Pius. Jadi Mbak Tina ya, proses penegakan hukum ada 3 tahap yang harus dilalui, mulai dari proses di polisi saja sudah ada proses penyelidikan lebih dulu, kemudian naik kepada proses penyidikan sampai kepada berkas itu lengkap. Setelah itu masuk ke tahap kedua, proses penuntutan. Ini adalah di ranahnya jaksa penuntut umum. Kemudian masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap peradilan. Penerapan pasal ini kan bukan main-main. Dari undang-undang yang ada, undang-undang perkebunan, undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, ya, undang-undang kehutanan. Ini kan ancamannya besar-besar semua. Jadi Bapak mengatakan bahwa polisi itu udah semangatnya ke arah sana. Kita berusaha memaksimalkan proses penyidikan ini, unsur-unsur yang disangkakan memenuhi. Sehingga proses berjalan berikutnya, mari kita ikuti, di penuntutan seperti ini, kemudian di peradilan seperti ini. Jadi ada 3 pelaksana ini, yang finishnya ada di peradilan. Oke, boleh Bang Pius. Kepolisian maupun Kementerian Lingkungan Hidup itu cukup berhasil kalau melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan ukuran menengah dan kecil. Ada Kalista Alam di Aceh, ada perusahaan Pasir Kuarsa di Bangka Belitung begitu. Tapi ketika berhadapan dengan perusahaan yang besar, karena tadi disebutkan di awal ini melibatkan perusahaan grup-grup besar begitu, ada Sinarmas, ada Wilmar begitu. Ini yang kita ragu pemerintah penegak hukum bisa melakukan penegakan hukum secara serius karena ada presidennya. Kecurigaan teman-teman apa? Ada presidennya. Kementerian Lingkungan Hidup itu memilih berdamai ketika menghadapi upaya hukum dengan perusahaan tambang emas terbesar kedua di Indonesia tahun 2007 lawan Newmont begitu. Dan ini sektor tambang ini ya, ada perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia itu sudah publish bahwa mereka melakukan pencemaran air. Tapi karena ini perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia, sampai saat ini juga tidak ada penindakan hukum. Jadi apa yang terjadi di sektor pertambangan ini juga terulang untuk sektor perkebunan maupun sektor kehutanan. Jadi poinnya adalah perusahaan kecil menengah oke, perusahaan besar kayak takut-takut gitu. Pak Raffles takut nggak sih Pak? Wah, jadi gini, sesuai dengan arahan kemarin juga rapat. Sebenarnya perintah sudah jelas. Pak Presiden tindak tegas, bukan orang-orang kecil tapi aktor yang membayar. Jadi sekarang Kementerian Lingkungan Hidup sekarang kan memang menjadi artinya menjadi satu kementerian dengan kehutanan dengan lingkungan hidup. Artinya proses penegakan hukum yang sekarang ada satu eselon satu khusus Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dia sekarang sudah lebih bisa melakukan otoritinya dengan baik. Contoh yang saya bilang
Sekarang kita sudah melakukan langsung pemeriksaan di lapangan dan kita bisa melakukan polis PPNS. PPNS karena di situ dulu waktu kita melakukan pemeriksaan suatu kawasan misalkan terbakar atau apa, itu berlaku nih, ini batasnya apakah ini lahan masyarakat atau hutan. Jadi kita harus mencek lagi. Kalau ini sekarang begitu kita ke lapangan bisa langsung dilakukan karena dua-duanya sudah melekat. PPNS Kehutanan dan PPNS LH sudah menjadi satu di waktu tim ke lapangan. Jadi tidak ada problem. Karena dulu sering kita gugur itu, begitu kita masuk ternyata dia punya sertifikat. Ranahnya lain ya. Kita proses dia sertifikatnya ada di keluarkan BPN. Akhirnya Kehutanan PPNS kita batal demi hukum karena bukan kewenangan Anda menyidik di kawasan yang ada HGU-nya, tapi harus PP LH dari lingkungan hidup semacam gitu. Nah sekarang itu sudah nggak bisa lagi. Makanya kemarin kita sudah ada 4 kemarin yang sudah dikenakan sanksi administratif ya, sama menteri. Satu sudah dicabut, satu lagi yang kebunnya sudah dicabut sama bupati yang di Oki atas rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena dia sudah dibekukan izin lingkungannya. Pak Harsono, keputusan besar masih belum kerasa pukulannya. Dan juga ini orang boleh dong Pak berpikir misalnya, ini jangan-jangan ya perusahaan besar ini ada polisi oknum gitu yang bantu Pak. Seperti halnya soal Salim Kancil gitu kan, aktivis anti tambang. Tuh kan bener ada yang terima gratifikasi tuh gitu oknum polisi. Jadinya orang nggak boleh sih mengeneralisir, tapi nggak salah juga kan Pak kalau mikir ke arah sana sedikit. Silakan Pak Harsono. Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau berbicara oknum tentu tidak berbicara institusional kan, ya, institusi dengan oknum tentu berbeda. Kalau oknum ada di dalamnya kan ya proses nyatanya sekarang ini kalau tadi berbicara Lumajang sekarang pun sedang proses kan, sudah masuk ke persidangan. Kemudian terhadap perusahaan ini, kami tentu dari kepolisian kan tidak punya hak tawar untuk berdamai dan sebagainya. Karena kita tidak berbicara administrasi, tapi fakta hukum seseorang atau sebuah korporasi atau pihak melakukan satu pelanggaran atau satu tindak pidana. Itu yang diproses. Dan sekarang kan sudah ada perusahaan yang dimiliki asing ya yang masuk dalam proses penyelidikan, ada beberapa yang sudah masuk proses penyidikan. Ini asing. Oke, jadi maaf, Bapak mau bilang bahwa polisi nggak takut? Saya sampaikan bahwa mari kita kawal proses ini berjalan. Berpikiran A, B, C, bermacam-macam boleh, tidak ada larangan orang berpikiran. Tetapi penanganan ini mari kita ikuti. Jadi jangan sampai tanyanya ke Bapak aja gitu ya, begitu masuk persidangan, proses peradilannya dipantau juga sama kita semua maksudnya. Kita masih punya satu segmen terakhir, pemirsa. Kami akan bersama dengan Anda kembali dan kalau Anda punya komentar lewat anyustvmobile.com, silahkan kami tunggu. Halo. Tapi